paket aku dari Body Shop datang nih. Cleanser baru, ada pouch baru, sunscreen baru, lip oil baru, lotion baru. Suka banget deh sama Body Shop. Perasaan website mereka kok bagus banget ya. Jadi enak banget gitu kayak kamu order. Dipikir-pikir lagi, gimana ya caranya orang bisa buat website sebagus itu? Emang mereka buat sendiri? Gak ada defaultnya? Ya iyalah, mereka buat sendiri. Hah? Serius buat sendiri? Iya dong, pakai coding. Gimana caranya? Tutorin dong. Ayo belajar. Halo, Pri Informatika di sini. Jadi, aku hari ini mau ngejelasin gimana sih caranya kita bisa buat website dengan menggunakan HTML. Tapi sebelumnya tentu kita harus tahu apa sih HTML itu. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Dan HTML sudah ada sejak tahun 95 loh. HTML adalah bahasa dasar yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten di website. HTML memberikan struktur pada halaman web dengan menggunakan tag atau markup. Nah, biasanya untuk membuat website yang sempurna digunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa sih tiga-tiganya harus digunakan secara bersamaan? Karena menggunakan ketiga komponen ini adalah standar industri untuk pengembangan website modern. Terus ada fungsi lainnya yaitu membantu dalam pengelolaan kode, pemeliharaan, dan pengembangan berkelanjutan dari website tersebut. Singkatnya, HTML itu menyediakan struktur dasarnya, CSS itu mendandani atau merapikan penampilan, dan JavaScript menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas. Tapi hari ini kita nggak usah susah-susah dulu, kita mulai dari awal dulu yaitu menggunakan HTML-nya. Nah, ngebikin HTML ini gampang teman-teman. Cuman butuh satu aplikasi doang yang gratis, simple, dan gampang digunakan, yaitu Visual Studio Code. Visual Studio Code ini adalah software atau perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft yang bisa kalian download di Linux, Mac OS, atau Windows kalian. Nah, VS Code ini menyediakan beberapa fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, dan lain-lain. Cara ngebuat proyek di aplikasi ini juga gampang guys. Kalian tinggal buat satu folder kayak gini, terus buka di aplikasi VS Code-nya. Pencet opsi file di ujung kiri atas, dan pencet open folder. Setelah itu, kalian tinggal masukin folder yang udah tadi dibuat. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan file dan format filenya harus diakhiri dengan .html ya. Ekstensi ini biasanya bisa dilihat menggunakan web browser apa saja dan browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet dapat melihat dan membacanya. Nah, ayo kita langsung masuk ke pembuatan websitenya. Ada sesuatu yang kita perlu ketahui dulu sebelumnya, yaitu komponen HTML. Jadi, HTML itu punya 3 komponen penting, yaitu yang pertama element, yaitu komponen dasar dalam HTML yang membentuk struktur dan konten halaman web. Yang kedua ada atribut atau informasi tambahan yang disertakan dalam tag HTML untuk memberikan detail lebih banyak tentang elemen tersebut. Dan yang ketiga ada yang namanya value attribute, yaitu data yang diberikan kepada atribut dalam tag HTML. Terus selanjutnya kita mau bahas tentang struktur lengkap HTML, karena kita nggak mungkin bisa buat kalau nggak tahu strukturnya kan. Ini ada struktur dasar dari HTML. Ada doctype HTML yang mendefinisikan jenis dokumen dan versi HTML yang digunakan. Ada juga HTML yang merupakan elemen root dari dokumen HTML. Selanjutnya ada head yang bagian berisi informasi tentang dokumen seperti metadata dan title. Terus ada juga meta charset yang menentukan pengkodean karakter yang digunakan. Terus ada tulisan UTF-8 yaitu standar umum yang digunakan. Selanjutnya ada title yang menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab-nya browser ya. Dan yang terakhir ada body atau bagian utama dari halaman yang berisi konten yang terlihat oleh pengguna. Nah, tag di HTML itu menggunakan tanda kurung sudut atau yang bentuknya kayak gini yang memiliki bentuk pembuka dan penutup. Contohnya seperti di sini. Nah, untuk melengkapi tag HTML tersebut, biasanya ada beberapa atribut dari HTML. Contoh-contohnya yang sering banget kita pakai adalah href yang digunakan dalam tag A, src yang digunakan dalam tag image, dan alt yang menyediakan deskripsi alternatif untuk gambar. Nah, ayo sekarang kita langsung masuk ke cara pembuatan webnya. Hal-hal yang paling penting yang biasa diperhatikan dalam pembuatan web tentu aja adalah tulisan atau informasi yang diberikan. Nah, ini ada beberapa format teks yang kita bisa gunakan di HTML. Untuk membuat heading, kita bisa menggunakan elemen H1 sampai H6. Dari H1 yang paling besar hingga H6 yang paling kecil. Ini adalah contoh penggunaannya yang udah aku buat. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan paragraf untuk menandai paragraf. Dan kita juga bisa membuat tulisan dengan menggunakan tag strong atau B. Kita juga bisa membuat tulisan italic atau miring menggunakan tag IM atau I. Lalu, untuk menandai teks yang digaris bawahi, kita bisa menggunakan tag U. Menandai teks yang dicoret atau tidak relevan, kita bisa menggunakan S. Dan tag del. Nah, selain apa yang udah aku jelasin tadi, ada juga beberapa tag untuk format teks yang bisa kalian lihat di sini. Ini ada beberapa contoh penerapan yang udah aku buat. Oh iya, kalian juga bisa membuat tulisan menjadi rata tengah menggunakan tag center loh.
Selanjutnya kita masuk ke hyperlink. Hyperlink adalah elemen HTML yang memungkinkan pengguna untuk mengklik dan berpindah ke halaman lain atau sumber daya lain. Tag utama untuk membuat hyperlink adalah A, seperti yang udah aku bilang tadi. A atau anchor adalah tag dasar untuk membuat hyperlink yang menggunakan atribut href untuk menentukan URL tujuan. Kalian bisa menggunakan format ini untuk memasukkan hyperlink. Ini adalah contohnya. Selain dari href, ada juga beberapa atribut lain yang bisa digunakan untuk tag A atau anchor. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini aku buat website untuk cara membuat script journal. Nah, tentu aja pasti ada step by step dong kalau misalnya kita membuat script journal. Gimana sih caranya kita bisa buat step by step atau poin-poin tersebut? Gini caranya. Jadi, tag daftar berpoin menggunakan tag HTML ul dan li. Ul untuk menandai awal dan akhir daftar berpoin, sedangkan li menandai item dalam daftar berpoin. Ini contoh yang udah aku buat dan ini hasilnya. Atribut umum untuk daftar berpoin menggunakan atribut type yang menentukan jenis bullet yang akan digunakan. Ini ada contohnya dan ini adalah hasilnya. Selain poin, ada juga namanya format text numbering atau daftar terurut. Tag HTML yang digunakan adalah all dan li. All untuk menandai awal dan akhir daftar terurut, sedangkan li juga menandai item yang dalam daftar berpoinnya. Ini ada contoh penggunaannya dan ini ada hasilnya. Atribut umum untuk daftar terurut ada type, start, dan reversed. Type untuk menentukan jenis numbering yang digunakan, start untuk menentukan nomor awal daftar terurut, dan reverse untuk menentukan apakah urutan angka harus terbalik. Ini ada masing-masing contoh untuk type, start, dan reversed. Nah, kita udah nulis poin, kita udah nulis tulisan. Nah, sekarangnya kita masukin gambar. Elemen image dalam HTML digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Elemen ini adalah elemen yang kosong, yang artinya dia nggak punya elemen penutup. Sebagai pengganti, gambar yang akan ditampilkan ditentukan melalui atribut src atau source. Jadi ini adalah struktur dasar dari elemen image. Ada beberapa atribut yang digunakan dalam elemen image. Yang pertama tentu saja src atau source, yaitu atribut wajib yang digunakan untuk menentukan URL dari gambar yang akan kita pakai. URL ini bisa berupa path relatif atau path absolute. Ini ada contohnya. Selanjutnya ada juga atribut alt atau alternative text yang menyediakan teks deskripsi untuk gambar yang digunakan. Selanjutnya ada width sama height, ini berguna untuk mengatur ketinggian dan lebarnya gambar yang ada. Selanjutnya ada title, yaitu memberikan informasi tambahan yang akan muncul sebagai tooltip ketika pengguna mengarahkan kursor di atas gambar. Selain ketiga yang tadi, ada atribut lain yaitu loading, source set, dan sizes. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke nested elements atau menggabungkan elemen-elemen dalam HTML. Biasanya kalau kita menulis sesuatu atau buat sesuatu, nggak mungkin kan codingnya cuma satu doang dari awal sampai akhir. Jadi nested elements atau elemen bersarang adalah elemen HTML yang berada di dalam elemen lainnya. Teknik ini dipakai untuk mengatur terus menyusun konten halaman web dengan cara yang terstruktur. Konsep ini memungkinkan kita untuk membangun hierarki dan tata letak yang kompleks. Ini ada contoh yang udah aku buat, terus ini ada hasilnya. Dan bisa kalian customize sendiri ya sesuai dengan keinginan pribadi. Nah, penggunaan nested elements ini membantu dalam pertama, organisasi atau menyusun konten dengan cara logis dan terstruktur. Ada juga styling, menerapkan gaya CSS yang lebih mudah dalam elemen bersarang, dan fungsionalitas yang menambahkan interaktivitas menggunakan JavaScript pada elemen yang bersarang. Tips untuk menggunakan nested elements ini, yang pertama kita harus tetap sederhana, gak usah kompleks-kompleks banget, sehingga kode HTML gak sulit dibaca. Terus kedua, gunakan indentasi. Terapkan indentasi yang konsisten untuk meningkatkan keterbacaannya, seperti yang udah aku bilang tadi di atas. Terus yang terakhir, verifikasi struktur. Pastiin elemen yang kalian pakai memiliki struktur yang benar yang sesuai dengan aturan standar HTML. Nah, tambahan, kalau misalnya website kalian menggunakan tabel, ada juga loh cara membuatnya menggunakan HTML. Sini aku ajarin. Jadi, tabel dalam HTML adalah elemen yang digunakan untuk menyajikan data dalam format baris dan kolom. Dalam HTML, tabel dibangun menggunakan beberapa elemen dasar, yaitu table, yaitu elemen utama untuk membuat si tabelnya, tr, elemen untuk mendefinisikan baris tabel, th, yaitu elemen untuk mendefinisikan kolom, sedangkan td itu elemen untuk mendefinisikan kolom data menyimpan nilai pada sel. Jangan lupa ada juga atributnya. Untuk elemen table, atributnya adalah border, cell padding, cell spacing, width, height, dan align. Sedangkan untuk tr ada align, feline, sama bg color. Untuk th ada call span dan bg color, sedangkan td ada row span. Nah, ada atribut yang cukup penting nih, namanya call span sama row span. Call span menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sel, sedangkan row span menggabungkan beberapa baris menjadi satu sel. Ini ada contoh yang aku buat dan hasilnya. Nah, sekarang udah tahu kan cara buat website? Gak usah tunggu lagi, ayo kita langsung buat websitenya.